Ini kan berselancar ini. Ini berkelana, berselancar. Jadi inilah sebetulnya NU itu sebetulnya memilih peran harus seperti itu ya. Di situ perannya. Bukan malah berlomba-lomba ikut pilpres atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, baru kali ini saya sudah 4 bulanan ya mencoba untuk ketemu dengan beliau, kakanda saya, senior saya yang sekarang sebetulnya menjadi ketua Gerindra di Jawa Timur, tapi beliau adalah PMI dan aktivis NU. PMI dan aktivis NU di Jawa Timur. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya maklum juga karena memang beliau wakil ketua DPRD Jawa Timur yang kesibukannya sangat luar biasa. Sehingga saya cukup memaklumi meskipun berusaha sekuat mungkin untuk ketemu, baru kali ini ketemu dan itu pun dadak. Sebagai aktivis NU yang ada di politisi sekarang, NU kan rame ini Kanda. NU rame untuk persoalan bagaimana menstabilisasi politik di NU dan lain sebagainya. Ada banyak dinamika di NU. Sebagai politisi dari NU yang ada di partai politik gitu ya, menyikapi persoalan ini gimana Kanda? Saya kira begini statement saya. NU itu mana bisa dipisahkan dari politik. Oh gitu. Ya. Catat pemirsa. Catat. Tetapi lanjut. Ada satu statement yang pernah disampaikan secara cerdas oleh Al-Maghfurlah Kiai Hashim Muzadi bahwa politik itu harus dimaknai dalam 2 pengertian. Ada politik kebangsaan dan ada politik elektoral. Politik elektoral dan politik kebangsaan 2. Iya. Jadi NU pasti akan selalu terlibat dan melibatkan diri dalam politik, tapi dalam konteks yang mana dulu? Sebagai organisasi sosial keagamaan tentu tidak masuk pada wilayah politik praktis atau politik elektoral. Tetapi menyangga politik kebangsaan itu harus, itu gitu. wajib. Jadi Kanda Sadat, ini Gus Sadat pemirsa, ini Gus Sadat ya. Jadi memaknai langkah dan ijtihad politik dari Gus Yahya sebagai PBNU hari ini itu maknanya yang kemana itu, ke politik yang ke-1 atau yang kedua nih sekarang? Saya yakin yang dimaknai oleh statement beliau itu adalah menjaga jarak dengan politik praktis, politik elektoral, politik yang memberikan dukungan secara formal ya ke suatu partai politik yang ikut dalam pemilu. Kalau bicara sejarah, Kanda ya, diakui atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, ada salah satu partai politik yang dilahirkan oleh NU gitu ya. Apakah itu salah ketika ketika NU itu justru lebih cenderung ke ini seumpama dalam konteks pengertian tadi, bahwa politik itu ada 2 merupakan dan NU tidak bisa pisah dari politik. Bagaimana tanggapannya Kanda itu? Ya itu malah semakin itu diungkit-ungkit, diperbincangkan akan semakin keras menurut saya. Oh gitu. Apa namanya itu perlawanannya? Karena kan salah satu ketua PBNU sahabat kita Mas Amin Said Husni juga menyampaikan bahwa partai politik akan dijaga jaraknya yang sama ya oleh NU. Bahkan partai politik yang dilahirkannya sendiri kan gitu makin tegas kan. Karena itu saran saya jangan jangan diperpanjang masalah itu, akan semakin keras nanti. Bahwa jangan-jangan partai Gerindra juga bola liar ini akan ditangkap oleh Gerindra Anda ya. Tentu partai Gerindra sangat membutuhkan Nahdlatul Ulama, tetapi kebutuhan kepada NU itu harus dimaknai dalam pengertian bahwa kita ingin bersama-sama ya memberikan warna, tidak memperalat tidak memperalat gitu. Memberikan warna dalam pentas politik nasional ini. Dan kesamaannya nanti kan ketemunya pada prinsip, pada prinsip, bukan kepada wilayah praktisnya. Ya, di situ sebetulnya ini pemirsa, bedanya kalau politisi yang sudah matang dalam menjawab persoalan ini, ya begini nih, diplomatisnya nih, maknanya sendiri pemirsa. Ya, beliau ini adalah senior saya dan sudah, kalau tidak salah itu sudah 4 periode, Pak.
Ya. 4 periode di Jawa Timur. Iya. Meskipun itu semuanya berbeda partai ya. Tapi sekarang sudah berlabuh ke partai yang sudah cik-cik istiqomah di sini kan, Iya, ya. sudah mantap sudah. Oke, kini kan sebetulnya diakui atau tidak, disadari atau tidak, menjadi sebuah pertanyaan besar oleh sebagian Nahdliyin gitu ya. Karena sebelumnya sejak salah satu partai itu dilahirkan dan sebagainya, meskipun itu kalau semakin dibicarakan semakin keras, dan itu mungkin yang diharapkan oleh partai-partai yang lain kan. Tapi ini kan apakah bisa dikatakan berkah kepada partai-partai yang lain yang ingin bersama-sama dengan NU? Gerindra melihat peluang ini enggak? Nggak, begini, NU itu tidak pernah terkonsolidasi sebagai kekuatan politik praktis. Jadi memang fitrahnya adalah jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah. Itu jelas, itu tegas itu. Ketika misalnya coba, mari kita berkelana secara historis. Ketika NU bersama-sama dengan kekuatan umat Islam yang lain dalam Masyumi, dan tahun 52 NU keluar dari Masyumi, tidak semua orang NU keluar dari Masyumi. Ingat, bahkan putra Hadratus Syekh sendiri tidak keluar dari Masyumi, tetap di Masyumi, nggak bergabung dengan Nahdlatul Ulama, dengan partai NU waktu itu. Ketika kemudian bergabung dengan kekuatan yang lain, membentuk fusi ke P3. Ya, tidak semua ke P3. Lalu ketika di era reformasi, ketika 84 Muktamar NU di Sukoharjo menyatakan mencetus hitoh 26, artinya menjaga jarak dengan semua kekuatan politik, juga tidak semuanya dengan serta-merta, masih ada yang tinggal di situ. Betul. Ketika mendirikan partai yang Anda maksud ini, juga tidak semuanya ikut di situ, masih ada yang tinggal di partai sebelumnya. Saya kira begini, karena fitrahnya NU itu bukan gerakan politik praktis. Politik dalam pengertian, dalam teori ilmu politik itu high politics namanya, politik tingkat tinggi. Realitasnya politik. Iya, itu high politik tingkat tinggi, bukan politik ecek-ecek gitu loh. Jadi secara fitrah NU itu memang sejarahnya memang sudah seperti itu ya. Jadi pemirsa, kita mengajak untuk kembali berselancar di sejarah NU ketika bicara tentang masalah politik di NU itu memang seperti itu ya kan, ya. Dan hari ini dikembalikan lagi oleh Gus Yahya. Ya, saya kira ini pilihan yang strategis, pilihan yang tepat yang harus diacungi jempol bahwa fokus NU adalah membentengi akidah umat. NU dilahirkan pada tahun 26 itu dalam kerangka untuk memurnikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah di tengah masa-masa ketika itu secara politik dunia Islam sedang mengalami goncangan itu. Setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, ada guncangan, menangnya Wahabi di Arab Saudi, kemudian imbasnya itu ke hampir semua negara-negara Islam. Para kiai, para ulama melahirkan jamiyah kita ini dalam rangka membentengi akidah umat dari guncangan-guncangan politik. Karena ini ada dalam sejarah begitu. Ketika Abbasiyah dulu jatuh ke tangan Mongolia tahun 1258, karena dikhawatirkan terjadi guncangan agama karena guncangan politik, maka pintu ijtihad ditutup. Ingat nggak? Ya, betul. Benar nggak? Betul. Nah, begitu juga tahun 26 juga begitu. Karena Daulah Utsmaniyah itu runtuh, terjadi suatu guncangan politik di dunia Islam. Para ulama Wahabi gitu ya. Ada Wahabi menguasai Hijaz. Di Mekah itu justru ada banyak gerakan anti kuburiyu macamnya. Di sini Hadratus Syekh membuat NU. Itu ya. Ternyata semakin kuat nih sampai ke sana sejarah Islam, pemirsa. Ini kan berselancar ini berkelana, berselancar. Jadi ini sebetulnya NU itu sebetulnya memilih peran harus seperti itu ya. Di situ perannya. Bukan malah berlomba-lomba ikut pilpres atau pilek. Tapi kalau NU justru bagaimana dalam memperjuangkan dari tujuan yang tadi pendirinya itu bersama dengan banyak partai politik, kan itu lebih efektif dan lebih dahsyat. Nah, itu ada titik temunya. Saya terus terang belajar dari seorang Gus Dur. Gus Dur dalam suatu kesempatan
di Blitar ketika itu saya masih mahasiswa. Saya pernah diutus oleh Pemret saya itu ketika saya masih aktivis pers kampus untuk datang ya ke Blitar membuat reportase mengenai statementnya Gus Dur. Gus Dur menceritakan dan menjelaskan secara sangat detail, sangat rinci apa yang kemudian disebut sebagai mabadi khaira ummah. Mabadi khaira ummah. Betul, bahwa mabadi khaira ummah inilah yang seharusnya menjadi kunci di dalam setiap upaya kerjasama ya dengan semua elemen bangsa, termasuk dengan partai politik. Asalkan punya pandangan yang sama terhadap mabadi khaira ummah, saya kira terbuka. Tentu bagi Partai Gerindra sangat gitu ya. Terbuka juga. Ini kayaknya bukan Partai Gerindra yang bicara ini. Ini Gus bener ya. Dan Gus Dur menerangkan kenapa kok mabadi khaira ummah. Harusnya kan secara tarkib lugawi mabadi khairi ummah. Karena kan idhofah itu. Oke. Iya kan? Sampai keluar dan nahwiyahnya. Dan ternyata penjelasan Gus Dur karena khaira ummah itu mabni. Dia tidak mu'rab. Tidak mu'rab dan tidak bisa diatur apa-apa. Tidak bisa dimasukin amil apapun. Harus khaira ummah. Kenapa khaira ummah? Karena ini rujukannya pada kuntum khaira ummatin dalam Al-Qur'an. Jadi jelas. Jadi sebagai orang NU di Partai Gerindra, saya tahu betul bagaimana harus memposisikan NU ya di Partai Gerindra. Dan tidak akan salah. Karena rujukannya Gus Dur ya. Gus Dur. Karena itu juga mabni dimasukkan amil nawasih tidak akan kuat dia. Iya. Tidak akan kemana-mana. Tidak khaira ummah. Ada amil nasob tidak akan nasob. Mabni itu sudah. Ini benar-benar Gus pemirsa. Apa pantas atau tidak pantas di Gerindra? Ini memang seperti itulah yang harus kita terima bahwa sekarang itu sebetulnya aktivis-aktivis NU, orang-orang NU tidak hanya di satu partai, tapi di banyak partai. Gitu kan, ya? Siap. Biar lebih tegas kan, dah. Oke kan, dah. Karena kayaknya kan Gus Haddad ini kan sibuk dan hari ini saya tahan sebentar agar punya kesempatan untuk berbincang-bincang di Sandasan. Ini adalah bentuk kepedulian beliau kepada saya, adiknya dan juniornya. Beliau menyempatkan diri untuk berbincang santai dengan saya, dan saya tidak boleh lama-lama menahan beliau. Karena nggak ada pertanyaannya lagi, sudah taslim. Oh gitu ya. Sudah taslim. Waduh senior bener kan begini. Silakan closing statement-nya, Gus. Terkait masalah ini, Gus. Nanti kalau terlalu panjang nanti bisa saya kenaan orang nanti, Gus. Silakan, Gus. Terkait dengan urusan ini, Gus. Ya, saya kira Partai Gerindra ya dalam konteks dan kapasitas saya sebagai ketua DPD partai di tingkat Jawa Timur tentu kita memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Jamiah NU ya bahwa kontribusinya sekian lama ya, mulai tahun 1926 sampai sekarang itu mencerminkan suatu pola hubungan dengan negara yang misalnya meskipun kembang kempis ya. Hubungan pasang surut. Iya, pasang surut. Hubungan NU dengan negara itu kan pasang surut. Pernah dimusuhi negara di luar kekuasaan, di dalam kekuasaan, tetapi satu hal yang tidak pernah lepas bahwa NU selalu berkhidmat. Jadi kalau misalnya kita buat suatu analogi dalam Al-Quran itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi NU itu kita yang harus belajar dari NU itu. NU itu di luar panggung kekuasaan, dimusuhi negara atau di dalam panggung kekuasaan selalu memberikan kontribusi. Ya selalu fis sarra'i wad dharra. Ini yang kadang-kadang partai itu nggak bisa. Partai itu mungkin yunfikuna fis sarra'i. Begitu kalah pemilu, tak ada alerpo. Wa amma fid dharra'i alerpo partai. Dan masuk ada kullu hizbin bima ladhihim farihun. Bener gak kan ya? Partai politik gagak, tapi fisarro mantuban menang. Wa amma fid dharra, nah ada. Tapi belajarlah kepada NU. NU selalu berkontribusi pada bangsa ini fisarra'i wad dharra'i. Itu Gus ya. Terima kasih, Gus Ketua. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini bermanfaat kepada semua pihak, termasuk yang ada di Nahdien dan juga aktivitas NU yang ada di semua partai politik, bahwa keputusan ijtihad politik NU hari ini tidak sama dengan sebelumnya.
ingin merajut kembali luka-luka politik yang diakibatkan oleh pilihan politik sebelumnya menurut apa yang dijelaskan oleh Gus Yahya, Ketua PBNU hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.